Halo guys, kembali lagi di channel Fly One Perkasa. Kali ini kita akan membahas tentang maintenance yang lain. Mari kita lihatnya. Di sini ada pet notes ya dan senjata baru. Jangan spoiler. Kita mulai dari awal. Pet notes. Rampage telah kembali. Tindakan anti-hack. Menambahkan sistem anti-hack tambahan. Sejak April kami mulai mengambil tindakan keras terhadap cheater dengan membanet akun dan perangkat mereka untuk memainkan Free Fire lagi. Jadi kalian yang sering nge-hack atau nge-cheat, perangkat akun kalian akan di-banet dan tidak bisa bermain lagi. Udahlah, kalian udah tahu itu. Class Squad Rank Season 1 The Beginning. Berarti ini kelas squadnya Season 1 ya guys. Season 1. Season dimulai pada tanggal 6. Udahlah, aku nggak tahu ini. Meskipun berada di pre-season, para pemain mengirim kami banyak feedback tentang bagaimana kami dapat meningkatkan di season 1. Kami menambahkan banyak fitur season ini untuk memastikan pengalaman terbaik yang bisa kamu dapatkan. Ini berarti kami menangani pemain yang AFK. Awas nih yang AFK nih di kelas squad. Membatasi spam granat. Dan yang paling penting, menambahkan hadiah peringkat per season. Menambahkan hadiah berarti ada hadiahnya. Menambahkan lead buat adalah nggak usah dibaca nih. Oke, ada senjata baru guys di kelas squad. Tier pertama. Ini pertama baru mulai main ya guys. Ini goldnya. M500 menjadi 400 sama. G18 jadi 500. Degley kayaknya itu pistol emas ya guys. 800. FAMAS sudah 1100. Biasanya kan M60 nih. Mana M60? M60 nya nggak ada guys. Ganti FAMAS. Dan apa lagi yang nggak ada? Desert Angel diganti Degley. Tier kedua, AN94 atau Angga. Goldnya 1200. MP5 1300. Kayaknya ada yang kurang nih. Enggak tahu lah. M1887 di 1500. Thompson 1500. Wah, kayaknya M1887 turun nih harganya. Atau enggak Thompson aja yang naik harganya. Ya kan? Tier ketiga, W90 goldnya 1600. SKS 1700. Wah, SKS-nya tambah baru nih di kelas squadnya. AK 1700. M914 1800. Tier keempat, Scar. Kayaknya Scar nih berapa nih? Oh, Scar masih aman. 1900. XM8 2000. MP40 2100. M82B 2200. Pak yang ngomongnya bagus bilang sniper glual aja. Sniper kepal. Yalah itulah. Tier pertama. Ini untuk apa ya? Untuk fast-nya, untuk tambahannya, gearnya. Level 2 400. Ya aman. Level 2 helmet masih aman. Level 3 fast masih aman. Armor repair masih aman. Apa pun armor repair nih? Tier pertama. Dari tadi tier pertama asal ketik nih. Granat 200, glual 300, smoke 300, mushroom 100,
Hitmaker gameplay tersedia di semua mode. Kami telah meningkatkan ukuran dan menyesuaikan warna hitmaker marker. Maksudnya tahap apapun. Sorry ya guys, saya nggak terlalu pandai bahasa Inggris. Oh iya, sebelum lanjutkan jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya ya, dan jangan lupa like di update ini sehingga lebih jelas kita ketika tembakanmu terhubung dengan musuh. Cobalah dengan menyalakan di menu pengaturan sehingga lebih jelas. Jadi tembakan kita nampak ya guys. Purgatory. Purgatory kembali. Kalau hari Pigi kayaknya. Kami telah menambahkan kembali Purgatory Classic karena banyak pemain mengatakan kepada kami bahwa mereka merindukan kecepatan permainan yang lambat dan santai. Beri waktu kami apa yang paling kamu rindukan. Aku rindu apa ya? Nggak ada. Oh ya, mohon pihak Garena gimana sih buat custom di HP? Orang lagi mau mabar sama buy one. Ini adalah info box. Tadi kan udah berkata mekanisme berbagi informasi yang disesuaikan. Ini adalah titik yang menyakitkan bagi para pemain untuk harus menyikronkan area zona aman yang diberikan oleh kontak info rekan satu tim mereka. Kami akan membuat sinkronisasi informasi ini secara otomatis sehingga tidak ada komunitas tambahan yang diperlukan. Advanced Attachment VSS. Ini efek pendarah VSS hanya sedikit berbeda dari yang kami harapkan. Kami memberikan sedikit tambahan power. VSS jadi lebih kuat ya, untuk membuat senjata lebih layak dalam permainan kompetitif. Bleeding damage-nya dari 7 sampai 8 jadi 8. Ini Kar 98K. Gue suka pakai Kar 98K. Kar 98K dengan advance attachments-nya. Enggak tahu lah aku. Orang ngerti aku. Lingkup biometrik agak terlalu kuat ketika pemain menguasai mekanisme pergantian dengan cepat. Jadi tembak langsung diganti, tembak lain tembak lagi ganti kedua lah. Itu akan jadi kuat ya. Kami mengubah sedikit kecepatan untuk menghindari pemain menembak dengan cepat dengan dua kar. Maksudnya kita ngekir baru tuh jalan. Kayaknya ya. Inhaler. Kami menghapus batas 150 HP atau IP untuk inhaler sehingga kamu dapat menggunakan di mana saja, kapan saja. Senjata baru. Ini dia guys, M82B. Ini B-nya ngeselin banget. Gue kira 8. Siapa yang baca kayak gitu? Komen di bawah ya. Tersedia di hot zone classic mode. Di class squad juga ada classic mode. Berarti kalau di ranked nggak ada lah, ya kan? Gak seru. Sejak kami mengeluarkan S-Gun, kami mulai menerima banyak keluhan tentang kebutuhan barang untuk melawan Gluol. Ini dia nih guys, ini tembus ini. Nih anak ini. Gue nanti coba-coba lah. Mana tahu pandai ya kan? Ya harus pandai lah. Kalian juga harus pandai, jangan nggak pandai. Jangan lemah. Sampai mana kita tadi? Pada update ini kami memperkenalkan sniper baru dengan tip balistik. Gua nggak tahu itu apa. Khusus untuk mengurangi Gluol
di permainan akhir, kekuatan M82B tidak akan sekuat AWM. Oh, nggak sekuat AWM. Kalau CAR kuat apa enggak sama AWM? Komen di bawah. Tetapi senjata ini akan memberikan damage yang konsisten pada dinding dan pemain glue yang bersembunyi di belakangnya. Oke. Jadi apa? Oh ya, kalian suka M82B, AWM, atau yang CAR? Komen di bawah juga. Ratio damage 150. Berarti kalau kena badan berat 150. Itu enggak lah, enggak nyampe. Minimum damage 120. Kapasitas magazine 5. Oke. Bagus tuh. Effect Ranger movement speed. Oh, kencang nih. 90%. Armor manage 10. Itulah aku orang ngerti bahasa Inggris. SKS setara dengan AR di bagian besar kategori, tetapi sangat tidak konsisten. Ayo dia. Karena lambatnya fire rate, kami sedikit meningkatkan fire rate dan menambahkan pengganda damage body shot untuk memastikan kinerja lebih baik terhadap target yang bergerak di kejauhan. Damage ke badan, baterai. Damage ke badan 40%, nambah 40. Wah, ini bagus nih. Rate of fire 7%. Wih, kencang nih. Armor penetration 10%. SPD berada di tempat yang buruk karena jauh lebih lemah dibandingkan dengan senjata airdrop lainnya. Oh, SPD ini udah dikurangi damage-nya. Kami menambahkan pengganda damage body shot dan meningkatkan katanya lebih lemah. Setelah presentasi armor SPD, sehingga output kerusakan akan jauh lebih konsisten. Damage ke badan tambah 50%, kan tambah plus 1887. Mengurangi range dan minimum damage. Ya, nggak seru nih. Dikurangi damage kita. Ayo, siapa suka sama shotgun jarak jauh atau M1887, komen di bawah ya. Kami sudah mengambil tindakan pada patch terakhir M1887, tetapi itu jelas tidak cukup. M1887 masih mengungguli apa sih ini? Gak tahu lah. Semua senapan lainnya, sehingga kami akan mengambil sebagian dari power tersebut. Namun jangan khawatir, kami tidak akan mengurangi ratio damage, sehingga senjata ini masih akan sangat mematikan jika lawan terkena kedua tembakanmu. Oh, jadi masih bagus. Tapi kalian harus punya 2 senjata. Satu senjata jarak dekat juga boleh, satu senjata jarak jauh seperti SCAR, M18. Berjuang pertempuran jarak jauh karena damage yang kurang untuk menjadi efektif. Kami sedikit meningkatkan ratio apa sih? Damage dan minimum M14 untuk meningkatkan kinerja jarak jauh. Ya, aku pernah tuh pakai M14. Damage 40, ditingkati lagi mati dah musuh. Kami menyadari bahwa pemain tampaknya membawa terlalu banyak amunisi atau ammo tahu, peluru 5 kali. Nanti aku bilang pelor, kalian nggak tahu apa itu pelor. Emang SR atau SG ammo selama pertempuran, sehingga mereka tidak dapat membagi amunisi dalam jumlah yang berbeda. Kami mengurangi
jumlah amunisi SR dan SG per stack untuk memberikan ruang pada inventory. SR amonya 30-20. Biasanya kan 30, ini udah 20. Kagak seru. Perubahan skill aktif. Bahkan pet bisa melakukannya. Kenapa manusia tidak? Woi, ini game bukan dunia nyata. Indikator skill aktif. Salah satu keluhan besar yang kami terima dengan skill karakter adalah bahwa pemain tidak tahu kapan skill mereka efektif. Kami menambahkan mekanisme baru ini ke dalam permainan kami sehingga para pemain dapat mengetahui kapan skill mereka diaktifkan. Pemain dapat mengetahui kapan skill mereka diaktifkan. Tahu. Karakter baru. Wolfra. Yang perempuan itu ya. Iyalah. Bagi kalian yang nonton Bang Randy Rangers pasti tahu ya. Bisakah kamu membayangkan game tanpa streamer? Enggak. Pet baru Falco. Ini juga nih, tonton dulu dong Bang Randy Ranger. Baru tontonin lagi. Saya kasih ngomong apa sih? Saya kasih waktu 3 detik. 1, 2, 3. Oke. Nah, udah nonton kan? Sekarang kita lanjut. Game mode Boom Squad. Wah, gua suka nih main pakai boom, main petasan. Menerima banyak feedback. Capek mulut gua. Nanti keselio pula mulut. TikTok pala lu, TikTok peyang lah. Kendaraan dan global ada 2 item yang paling banyak diminta dari training ground. Ini dah kendaraan, kita balap nanti ya guys. Jangan lupa minta pertemanan ke gua. Kami menambahkan kedua item di update ini setelah kami membebaskan beberapa ruang dalam praktis. Gak tahu gua. Optimasi lainnya, slot emote. Slot emote yang bulat gini guys. Jadi dari 6 ke 8. Sistem guild. Titik sakit terbesar dari sistem guild adalah kurangnya sistem manajemen dan yang efektif. Kami memberikan para ketua guild dan officer administrasi sebuah wewenang untuk wewenang barunya mana woi? Untuk memberi mereka waktu lebih mudah mengelola dan mengembangkan guild mereka. Optimasi lainnya, menambahkan ekspresi wajah untuk Kelly. Jadi Kelly mukanya nggak datar. Dan yang lain masih datar ya. Kalau minum itu nggak bergerak mukanya, cuman gini dong. Dalam mode close combat apa itu? Gua nggak tahu lah. Ini yang terakhir ya. Dalam mode close combat, regenerasi HP dari EP akan meningkat. Mekanisme equip emote yang dioptimalkan. Nggak lanjut nih goblok. Udah lah. Menambahkan pengaturan untuk memblokir undangan party dari yang bukan teman. Menahan tombol fire saat reloading. Menahan tombol fire saat reloading. Senjata akan langsung menyala tepat setelah animasi reload. Jadi kalau kita tekan aja tiba-tiba reload, baru tuh udah siap reload, nggak kayak sebelumnya. Itu langsung tertembak, itu langsung nyala. Hadiah NeoB disesuaikan tampilan armor yang dioptimalkan pada HUAD bermain.
menambahkan opsi apa tuh, raw di inkubator. Ada ya. Menambahkan periode pemanasan 30 detik untuk semua mode close combat. Oke, sekian saja video ini. Saya Fly One Perkasa mengundurkan diri. Sampai jumpa di video selanjutnya.